moments later. Halo Cimolers, tadinya kita mau lihat langsung latihan tim Pelatnas Taekwondo Indonesia untuk persiapan ke prakualifikasi Olimpik, tapi ternyata protokol kesehatannya ini ketat gitu. Kita belum bisa masuk ke sana, jadi kita langsung ketemu aja sama bosnya tim Pelatnas, tim Taekwondo Indonesia, namanya Sabom Pino Indra Perdana. Halo YouTubers, apa ya? Cimolers. Cimolers. Ya, apa kabar Sabom Pino? Baik ya. Om Econ ya, baik. Pasti sibuk ya ngurusin Pelatnas nih ya? Menyita waktu memang, cuman ya asik aja lah. Asik aja ya? Asik aja ya. Pelatnas sibuk, ditambah kondisinya lagi COVID ya kan? Betul. Pokoknya agak-agak riweh jadinya ya, betul. gitu ya. Iya. Tapi berjalan aja ya? Berjalan ya, walaupun memang kita ngikutin protokol yang dikeluarkan oleh Menpora. Jadi kita itu dari April sekitar 4 bulan lah kita latihan di dalam sini, di mes. Oh, gitu. Dalam mes ini ya? Di mes, jadi nggak boleh keluar. Yang dari dalam nggak boleh keluar, yang dari luar juga nggak boleh ke dalam gitu. Nah, terus baru seminggu ini, 2 minggu lah, masuk ke 2 minggu ini kita latihan lagi di Popki. Oh, baru 2 minggu iya, lagi baru latihan 2 minggu lagi ya? Iya. Oh, tapi walaupun tetap di mes ini tetap terjaga latihan anak-anak ya? Ya, mes waktu di mes ya memang serba terbatas ya. Karena memang namanya juga mes kan, tempat tinggal bukan tempat latihan. Terus alat-alat juga nggak disimpan di sini gitu. Semuanya disimpan di gor kan. Jadinya keterbatasan alat, keterbatasan space juga latihan ya. Cuman kita akalin lah, namanya kondisi darurat gitu. Tapi latihan anak-anak tetap pakai masker atau gimana? Kalau latihan enggak. Latihan enggak ya? Iya, kalau latihan enggak. Karena ini ya, susah napasnya ya. Iya. Tapi kalau kita nih Cimolers, nih gini aja kita ke mesnya atlet ya. Jangan sembarangan, cuci tangan, pakai masker, nggak boleh ngomong kita kebuka begini, ya kan? Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Gitu kan? Oke, Bang. Jadi sekarang tim Pelatnas persiapan latihannya nih tahap apa nih? Ya sebenarnya kita tuh dari bulan Januari sampai ke bulan Maret itu sudah masuk ke tahap persiapan umum atau persiapan khusus. Terus ketika ada COVID di bulan April, kita memutuskan untuk berlatih mandiri ya, namanya latihan mandiri di mes. Dipantau oleh pelatih melalui online. Ya. Nah, karena memang kondisi tempat latihan dan kondisi kondisi peralatan ya yang kurang memadai, akhirnya ya kita hanya yang asalnya sifatnya development dari Januari sampai Maret itu development, akhirnya ya maintenance aja gitu. Jadi sekarang kembali lagi ke awal jadi perbaikan lagi semua gitu. Ini fisiknya jadi masih persiapan umum gitu ya? Persiapan umum lagi. Iya, masih di persiapan umum. Saya pengen dikasih tahu juga nih ya. Saya walaupun saya udah lupa ngelatih. Jadi tahapan latihan menghadapi pertandingan, persiapan umum, persiapan khusus, persiapan pra pertandingan, persiapan pertandingan utama. Oh gitu ya. Pertandingan utama. Maklum saya udah lama nggak ngelatih. Jadi udah lupa tuh kayak gitu. Iya. Oh, jadi sekarang persiapan umum ya? Umum, ya umum. Jadi targetnya apa nih? Kalau umum ini ya sesuatu yang berkaitan dengan fisik yang pasti itu ya. Fisiknya masih fisik umum, belum fisik ke spesifik cabur gitu. Jadi fisik umum itu meliputi daya tahan, kekuatan atau kecepatan gitu. Jadi itu aja yang kita perbaiki di tahap persiapan umum fisik itu. Terus ya. Fisik akhirnya. Tadi juga kan itu latihannya teknik tapi sifatnya fisik ya? Gitu. Pagi juga fisik gitu. Walaupun gerakannya teknik tapi targetnya fisik ya. Iya, melatih fisik. Jadi belum lari ke arah taktik dan strategi, masih di persiapan. Kalau tim Pelatnas yang sekarang ini itu ada berapa orang, Bang?
Untuk saat ini kita, karena ini kan yang kita hadapi kualifikasi, jadi yang kita dikasih jatah oleh Kemenpora untuk mempersiapkan 6 atlet. 6 atlet ya? 6 atlet. Berapa putra, berapa putri? Putrinya 2, 49 kg, putranya 4, 63 kg dan 68 kg. 6 ya semua? Iya, 6 ya? 6 totalnya 6. Itu ngambilnya dari mana tuh Bang? Ngambilnya ya perekrutan atlet, dasarnya itu dari seleksi nasional bulan Januari tanggal 12. Nah di situ seluruh Pengprov diberitahukan atau diinformasikan untuk mengirimkan atletnya yang sesuai dengan kelas-kelas tadi. Nah itu sekitar yang datang itu kalau nggak salah sekitar berapa ya, 23 orang. Ya 23 orang. Diadakan seleksi selama 1 hari. Sebenarnya seleksinya itu ada berbagai macam seleksi. Ada tes fisik, ada tes psikotes, ada apa ya, latihan bersama dulu, baru dimasuk ke seleksi sparring gitu, sparring 1 hari. Jadi seminggu lah, sekitar seminggu. Ya. Hasilnya 6 aja ya? Iya, diambillah dari 23 orang itu 6 orang. Ntar dari 6 ini mau ada penyusutan lagi ada, atau? Dari 6 ini nanti terpilih 3. 3, 1 putri, 2 putra. 1 putri, 2 putra. 2 putra. Pertimbangannya apa tuh Bang? Pertimbangannya ini Kenapa? dasar dari ini apa namanya, pada saat sebelumnya atlet ini apakah punya track internasional atau tidak gitu. Jadi prestasi internasional yang menjadi dasar dipilihlah 3 orang ini ya. Nah selain itu kita juga melihat secara peluang. Ya, jadi dari Menpora itu mensyaratkan yang mau bertanding di internasional ya harus kualitas internasional, pernah menjuarai di pertandingan internasional gitu, syarat-syaratnya seperti itu. Nah muncullah nama 3. Dari 6 jadi 3 ini yang diprediksi 3 ini juga secara apa ya, secara peringkat ya, prapon ya, prapon kemarin mereka juga berhasil menjuarai. Dan peluang kita sih sebenarnya banyaknya ke peluang. Secara kualitas kira-kira bisa bersaing di level internasional. Nah 3 orang ini gitu, 3 orang. 3 orang ikut kualifikasi, babak kualifikasi. Bukan 3 orang nih, 3 kelas. Oh 3 kelas. 3 kelas ini ya, 3 kelas ini. Babak kualifikasi. Iya, iya. Nanti pas masuk Olimpik belum tentu 3 juga ya? Belum tentu. Kalau Olimpik ya tergantung kualifikasinya lolos apa enggak. Oh gitu. Iya, jadi begitu dia mengikuti kualifikasi Olimpik, kalau lolos kita persiapkan lebih lanjut sampai ke Olimpik. Kalau tidak lolos ya kita persiapannya untuk SEA Games. Iya. Nah, kalau materi yang ada sekarang gimana Bang? Apa materinya? Ya, materi. Gimana kansnya kita nih ke Olimpiade Tokyo nih? Ya materi, kalau materinya untuk saat ini apa ya? Jadi kita memilih hasil seleksi nasional, dan selain itu juga kita melihat dari data pemanduan bakat yang dilaksanakan pada saat prapon. Jadi atlet-atlet yang berhasil kita rekrut saat ini itu yang terbaik sih di nasional. Gitu ya? Ya di nasional. Ya mungkin tinggal latihannya digenjot ya. Betul. Gitu. Jadi menurut saya begini. Kalau atlet-atlet ini tuh nggak pernah berhenti latihan sebenarnya. Iya. Jadi dari pelatnas ke pelatnas, mereka selalu ada di pelatnas gitu. Dari tahun ke tahun mereka selalu ada di pelatnas. Nah mungkin selain dari latihan, ya kita juga harus mulai bisa melihat apa saja yang bisa didorong dari potensi-potensi atlet ini. Jadi bukan hanya dilihat dari motorik gitu. Mungkin juga bisa kita lihat dari mental. Bisa juga kita lihat dari apa ya, mental sama motivasinya gitu ya, motivasinya. Nah itu jadi selain latihan motorik kita juga coba lihat juga mereka secara motivasi, kemauan, psikologisnya lah gitu. Tryout kan pasti susah nih kan, seluruh dunia kan pasti sulit ya. Artinya sebenarnya kondisi tiap-tiap negara sekarang sama dong ya? Sama dong kan? Nah, kalau tryout jadi susah, sulit, nanti bagaimana nih ngukur kesiapan atlet kalau tryoutnya belum ini ya? Jadi gini, untuk program
untuk program memang kita akhirnya melakukan perubahan besar-besaran. Kita itu memprogramkan 2 tryout kalau nggak salah, 2 kali tryout ditambah 1 kali training camp di luar negeri. Dengan adanya kondisi COVID seperti ini, penyebab virus COVID ini, ya semua cabur sih, bukan kita aja, akhirnya merubah program gitu. Tahu ya, jadi tryout besok mau ikut tanding apa atau tryout apa belum ada tahu ya. Jadi jadwal pun Gelap nggak ada gitu. Gelap, jadwal sama sekali nggak ada. Nah, kemarin negara yang yang melaksanakan, sudah mulai melaksanakan pertandingan baru Korea minggu-minggu lalu itu. Di Korea baru mulai, itu pun dengan alat-alat khusus lah gitu. Headguardnya diganti, terus di dalam juga masuk ke dalam gor itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi apa ya, ketat banget lah masuknya itu. Ya lagi-lagi Korea nih persiapannya berarti udah lebih dulu ya dari negara-negara lain. Iya, betul. Iya. Nah, itu memang apa ya? Ya sebenarnya kita ingin mengambil peluang ya dari adanya COVID ini. Jadinya tuh sebenarnya kondisi seperti ini kan nggak pernah dialami gitu ya. Nah, kita ingin cari peluang bagaimana cara mengatasi ini yang bisa keluar dari suasana seperti ini, ya itulah nanti yang siap keluar dari suasana ini, ya itulah yang bisa bertahan gitu. Yang kreatif ya, yang kreatif, solusi bagaimana betul. Latihan yang siapa tahu bisa bikin pertandingan dalam kondisi kayak gini, gimana caranya kan? Iya, itu tugasnya pengurus tuh yang bikin pengurus, gitu. Tugas pengurus. Pengurus yang kreatif nanti yang menentukan sukses apa enggaknya nanti betul. Olimpik nanti. Sangat penting, kreativitas pengurus itu sangat penting terhadap prestasi prestasi suatu negara atau suatu daerah gitu. Nggak hanya pengurus, semua orang juga kalau nggak kreatif sekarang kelaparan semua kan, kalah semua gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, Sabum kan sekarang manajer tim ya? Iya. Sejak kapan jadi manajer tim? Sejak Januari 2020. Itu ceritanya gimana tiba-tiba Sabum Pino bisa jadi manajer timnas gitu loh? Jadi saya memang nggak melamar sih. Iya. nggak ngelamar. Cuman mungkin yang jadi pertimbangan pengurus PBTI adalah ya saya ditunjuk dan mungkin latar belakang penunjukan saya pernah memegang sebagai pelatih kepala ya di beberapa daerah gitu ya. Nah, itu mungkin yang paling utama dari kenapa saya ada di sini sebagai manajer gitu. Jadi pengalaman saya memegang berbagai daerah itu yang jadi pertimbangannya. Pertimbangan utama pengurus ya. Iya. Ini pengurus PBTI yang nunjuk ya, atau apa? Iya, PBTI ya. Iya, PBTI. Oh ya. Nah, tugasnya manajer tim itu timnas nih ngapain ini? Ya. Apa ngelatih juga? Ya, jadi ya basic saya memang pelatih. Jadi kalau disuruh ngelatih bisa gitu, bisa. Cuman yang utama dari tugas manajer itu sebenarnya mengharmoniskan lah. Mengharmoniskan setiap unsur yang ada di tim gitu. Pelatih, atlet, staff gitu ya, ofisial gitu, itu termasuk pengurus gitu, pengurus yang di Senayan. Jadi ya mengharmoniskan sih saya ya tugas utamanya. Mungkin menyiapkan kebutuhan ya, terus kayak kegiatan harian bisa berjalan lancar, terus infrastruktur, sarprasnya gitu, terus ya itu aja sih. Nah, Sabum dipilih jadi manajer itu karena pengalaman mimpin tim daerah ya, provinsi. Iya. Ini Sabum ini laku kayaknya ya, megang tim daerah gitu. Coba Bang, daerah mana aja yang pernah Sabum pegang selama ini sebagai pelatih ya? Sebagai pelatih yang pertama ya pasti Jawa Barat ya. Jawa Barat itu saya cukup lama melatih di Jawa Barat. Karena memang asalnya juga di sana ya, terus asalnya dari Jawa Barat. Atletnya juga di sana pokoknya ya. Jadi di Jawa Barat dari tahun 2000 lah, ketika saya selesai dari atlet, saya memutuskan menjadi pelatih di tahun 2000 tuh. Dan sama sekali nggak mau berubah dari pelatih itu, nggak mau jadi. Ada beberapa teman-teman saya begitu selesai jadi atlet
masih tanding tuh beberapa sampai beberapa tahun kemudian masih ada tanding walaupun nggak serius tuh. Iya. Nah kalau saya begitu selesai jadi atlet bener-bener nggak mau tanding lagi. Oh. Jadi nggak ada pertandingan yang pernah saya ikuti setelah saya menjadi pelatih gitu. Iya. Nah di tahun 2000 tuh. Nah ini yang saya demen ini kan. Jadi kadang ada juga pelatih udah pensiun, masih ikut umurnya ya. udah juga ini. Pemain-pemain muda udah pada hebat-hebat masih main, ya bagus sih semangatnya, tapi ya kayaknya sih udah harus mikir. Iya, saya lebih, ya kalau saya sih lebih suka caranya Sabom ya, COVID A B B, hitam putih pelatih atau atlet gitu kan, jelas gitu mau kemana arahnya. Betul. Gitu. Jadi dasarnya nggak tahu keasikan jadi pelatih atau gimana gitu ya, tapi memang atau mungkin pada saat saya jadi atlet tuh latihannya terlalu keras, akhirnya saya trauma gitu untuk berlatih kembali, nggak tahu tuh, karena memang atlet dulu kan tahu sendiri Sabun, latihannya kan ngeri kan dulu. Iya, karena ngeri. Ya sekarang juga kan ngeri kan. Ya kalau sekarang mungkin karena ada faktor PSS, jadi perubahan ciri. Perubahan ciri dari ciri-ciri taekwondo yang cepat, yang lincah gitu, akhirnya sekarang lebih ke postur. Sekarang tuh nggak harus speed gitu, yang penting timing, akurasi kalau sekarang. Artinya sebenarnya taekwondo zaman Sabom itu fisiknya lebih kenceng ya. Kenceng, dan dulu kan tiga ronde itu 3 menit Sabom. 3 menit ya. Iya, kalau sekarang kan 2 menit. 2 menit lebih singkat. Iya. Nah itu tadi kalau yang itu Sabom pegang pelatih. Oh pelatih ya. Daerah mana aja yang Sabom ini? Pelatih Jawa Barat, Jawa Barat, terus sampai 2008 di Kaltim, sampai 2008 Jawa Barat, di PON Kaltim ya? Enggak, sampai PON 2008. PON 2008 itu di Kaltim ya. Setelah itu di 2011 saya melatih Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Berapa lama tuh Jawa Timur, Bang? Itu sekitar, saya tuh mempersiapkan timnya untuk menghadapi Prapon. Menghadapi Prapon sekitar di bawah setahun lah. Saya itu melatih di situ di Surabaya itu ya. Ya. Setelah itu, setelah dari Jawa Timur 2012-nya saya melatih Kaltim yang lama di situ tuh. Ya, lama ketemu di Sabung Kaltim juga ya? kan. Iya. Gitu. Jadi pengalaman aja di Cimolers. Saya kebetulan lagi di Balikpapan kerja. Nah, Sabom Pino jadi pelatih tim Kaltim. Makanya kita suka-suka ketemu. Bahkan saya undang supaya ngelatih di tempat saya, pulang latih, mau saya kasih honor, ditolak sama dia, nggak laku di saya sama dia. Ditolak. Iya, itu pokoknya ketemu ketemu sama-sama dari daerah asal, itu udah seneng banget gitu. Iya, jadi kayak, itu yang paling utama. Karena di daerah di pulau seberang, kita nggak banyak saudara ya. Iya, dari betul. Kita asal jadinya kita ya merasa inilah ya dekat gitu. Nah, jadi yang jelas Sabom Pino ini jauh-jauh dari Samarinda ke Balikpapan loh, 2 jam perjalanan, sekali jalan masih mau ngelatih. Ngelatihnya apa? Ngelatih anak sabuk putih, sabuk kuning masih mau gitu loh. Jarang-jarang selevel. Justru itu yang ngangenin tuh yang melatih gitu. Karena gitu saya kan memang fokus di ngelatih prestasi. Jadi kadang-kadang untuk refreshing saya harus ngelatih anak-anak. Sekalian sayanya juga ikut main gitu. Iya, emang bikin ini ya, bikin refresh lah ya. Iya, refreshing dan suasananya beda gitu. Gitu, walaupun kadang-kadang musingin juga sih. Iya. Itu. Setelah dari Kaltim di 2016 ikut PON di Jawa Barat. Nah, setelah PON itu saya kembali ke Bandung karena orang tua sih sebenarnya, orang tua sakit, terus kalau saya jauh-jauh kayaknya nanti repot lah gitu ngurusnya. Jadi saya kembali ke Bandung sekitar 1 tahun lah. Nah, sambil kembali ke Bandung itu saya sambil melatih Kota Cirebon. Karena waktu itu Jawa Barat mau menghadapi Porprov Jabar tahun 2018. Jadi sekitar 1-2 tahun saya ngelatih Cirebon itu 2017-2018. Nah, setelah 2018 saya melatih Banten. Ya, Provinsi Banten. Ya, sampai sekarang. Banten barulah sekarang akhirnya jadi manajer. Sekarang di timnas ya, di manajer.